Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mulyana, mahasiswa UIN Al-Niri Banda Aceh, program studi biologi, Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi pada kesempatan kali ini, sehubung dengan tugas kuliah kami, yaitu mata pelajaran biolaut yang diasuh oleh Bapak Ilham Zulfahmi MSI. Jadi kita akan membahas tentang salinitas dan DO atau disolved oksigen. Nah, ini merupakan tugas dari mata kuliah kami yang kami resumakan dari beberapa video yang Bapak Ilham Zulfahmi sudah kirimkan kepada kami. Jadi hasil resume kami yang saya dapatkan, yang pertama itu apa itu salinitas dan apa itu DO dulu sebelum kita masuk kepada pembahasan selanjutnya. Nah, kalau salinitas merupakan kadar garam atau kadar keasinan pada suatu perairan. Kalau DO merupakan oksigen yang terlarut pada suatu perairan. Nah, DO ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu ada faktor fisika, yang kedua itu ada faktor biologinya. Nah, faktor fisikanya itu yang pertama ada dipengaruhi oleh salinitasnya, suhu, dan yang terakhir itu ada tekanan atmosfer. Nah, faktor biologinya apa? Nah, faktor biologinya itu terdiri kepada kepadatan organisme biota laut. Semakin padatnya organisme biota laut, maka laju respirasinya akan meningkat. Nah, hubungannya apa? Nah, jadi pada video selanjutnya kita juga ada bahas tentang BOD. Nah, BOD ini merupakan biochemical oxygen demand, yaitu kebutuhan oksigen biokimia, dinyatakan sebagai jumlah oksigen atau mg juga ya, yang dibutuhkan oleh bakteri anaerob untuk mengurangi atau mengkondensasi bahan organik dalam suatu liter. Nah, secara biokimia atau secara pengeraman dia dilakukan pada 5 kali 24 jam pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, beda sama DO apa? Kalau DO oksigen terlarut pada suatu permukaan itu yang dimanfaatkan oleh seluruh biota. Kalau BOD ini merupakan terlebih kepada bakteri anaerobik ya. Nah, kalau BOD ini juga menunjukkan pada oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh mikroba untuk memecah atau mengkondensasi bahan-bahan pencemar terdapat di dalam suhu perairan. Nah, itu bedanya BOD sama DO ya. Nah, selanjutnya kita pada video selanjutnya itu ada beberapa percobaan. Nah, pada percobaan pertama diukur pada gelas pertama dengan salinitasnya 0, temperaturnya 5 derajat Celcius, itu menghasilkan 12,4 ppm atau DO-nya itu 12,4. Nah, pada gelas kedua itu dengan salinitasnya yang 0, temperaturnya 35 derajat Celcius, itu menghasilkan 6,2 ppm. Nah, pada gelas ketiga itu salinitasnya 30, temperaturnya 5 derajat Celcius, itu menghasilkan 10,5 ppm. Pada gelas keempat nih 30 ppt itu salinitas, T-nya itu temperatur 35 derajat dan suhu, dan itu menghasilkan 5,0 ppm DO-nya. Pada gelas kelima itu ada temperaturnya 5 derajat Celcius, suhunya itu ada 5, temperaturnya 5 derajat, salinitasnya itu 15, itu menghasilkan 12,5 DO-nya. Terus pada gelas terakhir itu ada 6 gelas, salinitasnya 5, temperaturnya 35 derajat Celcius, itu menghasilkan 5,7 ppm. Nah, buat apa percobaan ini? Jadi, percobaan ini intinya seperti ini. Pada suatu perairan, ketika suhu perairan itu tinggi, salinitasnya juga tinggi, maka suhu perairan itu akan memiliki penurunan DO-nya. Nah, sebaliknya, ketika suhu perairan itu rendah, maka DO-nya tinggi. Ketika salinitasnya tinggi, maka DO-nya rendah. Dan kesimpulan yang kita ketahui bahwa di suatu perairan, jika suhu dan temperatur dan salinitasnya rendah,
maka akan menghasilkan DO yang bagus dan maksimal. Nah, ketika di suatu perairan, misalnya pada perairan yang dingin sampai perairan itu beku, ikannya itu memiliki suhu yang cukup atau DO-nya dicukupi walaupun suhunya dingin, karena resiko untuk biota mati itu lebih kepada oksigen atau temperatur yang panas, karena ketika panas oksigennya kurang, tapi ketika suhunya rendah maka oksigen yang didapatkan oleh biota laut itu lebih banyak. Makanya ketika walaupun suhu dingin ataupun airnya beku, ikan atau biota laut itu mendapatkan oksigen yang maksimal atau tercukupi, tidak terbatas hingga mereka tidak perlu ke permukaan, mereka cukup mengendap di bagian bawah. Sebaliknya, ketika suatu perairan itu suhunya tinggi, maka ikan-ikan akan muncul ke permukaan untuk mencari suatu oksigen. Jadi temperatur itu semakin permukaan itu akan terjadinya panas apabila atmosfernya itu dalam keadaan panas, sehingga resiko biota mati itu lebih tinggi kepada perairan yang suhunya tinggi, salinitasnya juga tinggi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada teman-teman, jangan lupa di like, share, dan komen, serta subscribe. Jangan lupa tekan lonceng pada channel ini agar teman-teman mendapatkan info atau ilmu baru untuk pemanfaatan bersama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.